terbesar apa yang pernah disampaikan ke Bapak tapi Bapak tolak? Ada yang mau ngasih saya 2T. 2 triliun. Pernah mau dikasih 2 triliun untuk apa Pak itu Pak? Ya supaya perkaranya nggak jadi. Sebelum nggak ada, ini tetap harus berjalan. Ini adalah marwah kejaksaan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali bersama saya Andi Tomo alias Mas DU. Dan di video kali ini Mas DU akan kembali bahas tentang Pertamina ya. Pertamina waka waka Oke ya, dan kali ini Mas DU kembali lagi juga membahas tentang Kejaksaan Agung telah memeriksa Ahok. Dan kira-kira informasi penting apa sebenarnya yang disimpan oleh Ahok dan Kejaksaan Agung ini ya, yang nampaknya masih rapat ditutupi ya. Dan yang menjadi menarik lagi ya, kemana Hotman Paris dan juga anggota DPR Andre Rosiade ya, setelah Ahok dipanggil ke Kejaksaan Agung, kok nggak ada suaranya ini ya, ada apa ini ya? Oke, kita terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Oke, kita mulai ulasannya dari video pertama. Let's go ya. Dari sini dulu ya, Kejaksaan Agung dulu ya. Kasus yang kelas kakap gitu ya. Ada intervensi nggak sih Pak selama ini? Sampai saat ini, untuk kasus ini nggak ada. Untuk baru yang Ya, Pertamina ini belum ada yang nggak ada. Bahkan saya meminta. atau orang yang ingin mencoba mengintervensi. Tidak ada. Dan Jangan saya coba-coba. Mereka takut. Kalau dengan saya kan jarang bicara Mbak. Jadi saya nggak. Kalau guyon saya sering guyon. Tapi kalau soal bicara tentang pekerjaan saya tidak. Istri saya pun tidak tahu apa yang saya kerjakan di sini. Jadi inilah bagi saya siapapun nanti yang terlibat ya, jangan coba-coba. Jangan coba-coba ya. Dan tidak pandang bulu. Ya pasti. Termasuk tidak hanya berhenti di sini. Jangankan itu saudara saya aja kalau terlibat saya jegurin. Mantap ya. Jadi memang tidak ada perbedaan soal saya ini. tidak ada beban yang pasti. Saya tidak ada beban. Kenal apapun, ya kalau dia terlibat ya udah apapun. Pak Joni Plate dulu baik dengan saya, kurang baiknya apa? Tapi kalau terlibat ya sudah, silakan, saya tidak mau ikut-ikut campur. Ya, ini ya mencontohkan gitu ya. Ada intervensi. Pak Joni G. Plate ya, yang baik dengan beliau tapi tetap aja ya. Ini pembawa acaranya juga ini ya, menggiring sedikit ya ke arah pejabat tentunya ya. Maksudnya berani nggak ya nangkep, kalau memang ada buktinya cukup, insya Allah Jaksa Agung tetap ini ya, tetap tangkap ya gitu ya. Jadi nggak ada pilih-pilih seperti itu ya, walaupun kenal baik kayak ya, seperti apa itu nggak peduli ya. Sorry. Oke, lanjut. Selama ini Kejagung dapat apa dari Ahok? Kejaksaan Agung itu sudah memanggil Ahok dengan posisinya yang waktu itu sebagai Komisaris Utama Pertamina. Tapi bukan soal itu. Seperti Ahok bilang, Kejaksaan Agung itu punya data sudah sampai seperti kepala. Kalau dia mengibaratkan datanya Ahok sendiri, itu baru semata kaki. Artinya Kejaksaan Agung itu sudah punya data yang begitu banyak, yang mungkin dikumpulkan dalam waktu juga yang lama gitu ya. Nah, persoalannya nih, mudah-mudahan ketika bertemu dengan Ahok, Kejaksaan Agung itu sempat bertanya, betulkah dana kompensasi yang diterima oleh Pertamina pada tahun 2023 nilainya 126 triliun rupiah seperti diungkapkan oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung menyebutkan total potensi kerugian negara itu 193,7 triliun pada tahun 2023 saja. Nah, 126 triliun diantaranya adalah berasal dari dana kompensasi. Dana kompensasi itu karena Pertamina harus menahan harga tertentu, katakanlah Pertamax, padahal harganya tidak memenuhi skala ekonomi, sisanya kan diganti oleh pemerintah. Ini bukan subsidi, nah inilah dana kompensasi. Versi Kejaksaan Agung nilainya 126 triliun, tapi ketika saya coba cari dokumen aslinya, minimal laporan keuangan Pertamina sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Dan tentu BPK juga sudah mengaudit, sehingga Menteri Keuangan membayar. Kalau di laporan keuangannya Pertamina itu dalam kurs dolar Amerika, nilainya itu sekitar 7,19 miliar dolar Amerika. Kalau dikalikan dengan kurs 16.000 saja,
Padahal 2023 kan belum sampai 16.000. Katakanlah kita kalikan 16.000. Itu hanya 115 triliun. Lalu sisanya siapa yang nombokin? Jangan-jangan Kejaksaan Agung itu sudah mulai mencampurkan antara potensi kerugian negara, artinya uang yang potensinya hilang dari negara, dengan kerugian ekonomi dalam hal ini adalah opportunity loss atau potensi pendapatan yang hilang. Tapi pendapatan siapa? Pertamina atau negara? Nah, ini kan terjadi pada kasus timah. Ada kerugian 300 triliun, tapi kan sulit dibuktikan di pengadilan. Potensi kerugian 300 triliun itu karena itu bercampur antara kerugian negara dengan opportunity loss itu. Jadi kerugian ekonomi yang masih harus dihitung dan memang kehilangan potensi aja. Jadi real uangnya belum ada. Nah, apakah real uangnya belum ada ini juga bagian dari korupsi? Kan belum tentu juga, perlu diuji. Nah, jangan sampai pemanggilan Ahok, kemudian penyebutan angka-angka potensi kerugian yang begitu besar itu hanya bagian dari drama atau bagian dari efek selebrasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Kalau ini terjadi bisa berbahaya. Karenanya penting bagi DPR untuk membuat penyelidikan tandingan melalui panja. Oke. Ya ini sebagai penyeimbang ya. Jadi kerugian itu memang ya kalau di timah itu ada potensi loss ya. Jadi potensi kerugian gitu karena kerusakan alam itu. Dan di sini di Pertamina juga ada seperti itu sehingga diprediksikan bahkan sampai 1 kuadriliun ya. Cuman kalau masalah itu bisa menjadi dasar untuk masukkan angkanya di pengadilan atau sebagainya, itu mungkin perlu dikaji ulang. Tapi ya kita sih sebagai rakyat ya pro aja ya sama Kejaksaan Agung ya. Kalau seperti ini yang penting sikat aja ya, walaupun sekedar potensi loss ya. Nyatanya kalau memang tidak ditindak hal seperti ini menjadi kebiasaan dan ya bisa menjadi harusnya untung malah buntung ya itu ya. Nanti malah dianggap enteng ya sama mereka ya. Oke, lanjut. Bahwa setelah menyebutkan Ahok adalah pahlawan kesiangan dan hanya ngebacot doang, ternyata anggota DPRD yang menyebutkan tersebut punya video lama dengan tersangka korupsi Pertamina yang waktu itu lagi sidak SPBU bersama-sama dengan dirinya yang disebarkan oleh netizen. Yap, baru-baru ini seperti kita tahu ada pernyataan yang sangat mengejutkan dari seorang anggota DPR. Dia mengatakan bahwa Ahok hanya ngebacot doang, so jadi pahlawan kesiangan dan selama ini kemana aja. Nah, ternyata anggota DPR RI ini punya video lama yang diedarkan kembali oleh netizen, yaitu video dirinya bersama dengan ex-bos Pertamina yang saat ini lagi tersandung kasus. Waktu itu mereka sedang melakukan sidak SPBU bersama-sama, teman-teman. Anggota DPR yang bernama Andre Rosiade tersebut menyebutkan Ahok sebagai pahlawan kesiangan lantaran keluar-keluar di tengah kasus PT Pertamina Patraniaga. Padahal kata Andre, selama Ahok menjadi komisaris utama, Ahok dianggap gagal membongkar kasus mafia migas. Tentu saja ini menimbulkan kecurigaan pada netizen karena video yang beredar saat ini. Gimana menurutmu terkait dengan hal ini, teman-teman? Ya. Bahwa setelah menyebutkan untuk Ahok lebih lengkapnya, ini Mas Dew sudah bahas di video sebelumnya, 2-3 video sebelumnya lah nggak salah ya. Kalian bisa cek itu tentang ini ya, video viral ini Andre Rosiade dengan Rifa Sihaan. Oke, kalian bisa simak ya, cari aja videonya. Oke, lanjut. Bu Widya. Mana Hotman Paris ketika netizen udah bertindak keras? Mana? Apa masih joget-joget kak sama pejabat-pejabat Pertamina? Ya, Hotman Paris, joget lah, joget ya, sama yang namanya pejabat-pejabat Pertamina. Kasus-kasus Pertamina tuh aman-aman aja loh, dari semenjak yang namanya Menteri BUMN sebelumnya. Nah, joget-joget, biasanya lo pesta-pesta atau sama pejabat-pejabat Pertamina, ya kan? Terus orang-orang yang bermain di tambang, nah joget-joget dong pesta, ya pengacara mereka kan, mafia-mafia yang pernah kasus Kesandung Bulog, ini menteri-menteri yang dilindungi kebal hukum ini semua ini yang tidak pernah tersentuh KPK ini. Nah, joget-joget aja ya, joget-joget. Biasanya lo joget-joget loh, Hotman Paris sama orang-orang pejabat yang khususnya di Pertamina. Jadi mudah-mudahan rakyat Indonesia ini udah cerdas. Siapa sih Hotman Paris itu sebenarnya yang joget-joget sama pejabat-pejabat selama ini? Jogetin aja bro, bongkar aja itu semua ya Hotman Paris ya. Nah, terus nih Hotman Paris satu lagi. Ya, kalau memang Anda itu untuk mafia ya, coba kritik-kritik lagi lah yang lain-lainnya ya. Kementan gitu. Terus EKN senggol-senggol dong.
yang pernah nanam itu terus di pot estate, yang pernah nanam jagung, nanam singkong tumbuh jagung, ya kan, suburnya di Cianjur, itu itu bongkar dong, ya. Joget-jogetin, itu aja bro, ya. Salam waras buat Hotman Paris. Mantap. Mana Hotman Paris, sekarang Andre Rosiado nih. Cari ini. Pak Kejagung. Oh. Ya. Akan ada tersangka baru kasus Pertamina. Udah rapat, udah ketemu sama Erick Thohir, Menteri BUMN. Maka dicarikan orang yang akan dijadikan tersangka gitu. Pak, coba sidak dulu kalau punya nyali, sidak dulu itu yang namanya Andre. Ya kan dia sama di Rut Pertamina itu kan yang oplos minyak itu, BBM itu menjadi bertambah itu kan dia kemana-mana kan jalan terus sama Andre. Nah jadi ngapain akan ada, artinya ini maknanya dalam banget loh Pak. Kalau akan ada tersangka baru, jadi menurut saya kalau akan ada tersangka baru gitu berarti udah melakukan pertemuan kesana kemari, siapa sih yang akan ditumbalkan di dalam kasus Pertamina ini biar pejabat-pejabatnya yang mau cari mafia nggak takut sama mafia itu aman gitu kan. Nah jadi untuk yang akan dijadikan tersangka baru itu udah dikasih itu pesangon, iya Pak, untuk menjamin keluarganya gitu ya kan. Nah terus lama kali tinggal nunggu waktunya. Terus yang akan ada tersangka baru ini besok keluarga aja udah terjamin semua Pak, iya udah terjamin semua. Terus ininya berapa, korupsinya berapa gitu, pura-pura sidak begitu ya. Nanti kalaupun udah di penjara itu nama doang kayak Gayus Tambunan nama Setia Novanto dulu gitu. Yuh, kok rakyat Indonesia belum ada yang berteriak kalau Kejaksaan Agung yang istrinya 5 ini kan dipecat dulu kek ya. Ini orang kenapa sih ini masih dipakai aja yang beginian, ini pilihan Pak Jokowi kan? Yang begini kan, oh jadi ingat saya ada orang kemarin itu ya kalau Prabowo Gibran menang ada yang mau minta jatah, ada yang minta jatah yang di Kejaksaan Agung, ada yang minta jatah yang namanya Polri, ada yang di Menteri, ya benar ternyata. Oh ini pilihannya, wajar lah, ya. Udah ininya calon tumbalnya udah dikasih pesangon, udah dipersiapkan semuanya. Apa yang akan disampaikan di media, apa sandiwara yang akan digerebek-gerebeknya gitu ya kan Pak, udah siap semua, udah. Ya syukurlah deh kalau akan ada. Terus nama-nama orang yang sebagai saksi-saksinya udah gali-gali kuburan udah. Ya, udah gali-gali kuburan nama-nama orang yang udah mati itu. Ya Nah, saya salut sih sama Kejaksaan Agung pilihan Jokowi ini. Yang orang kemarin itu yang minta jatah, katanya jatah Kejaksaan Agung, terus ada jatah Kapolri, ada jatah inilah, ya kan ada jatah Mendak bertahan, BUMN bertahan, perlu dipertanyakan rakyat, perlu dipertanyakan. Kalau orang ini dipertahankan, kemudian BUMN-nya dipertahankan, kemudian ada lagi dipertahankan semua gitu ya. Menteri Dalam Negeri dipertahankan, Kapolri dipertahankan, perlu bertanya-tanya rakyat Indonesia ini, perlu bertanya ada apa, sandiwara apa ini. Kalau aja statementnya aja udah keluar model-model begini ya Pak, ya rakyat itu udah nggak bodoh. Makanya saya bilang kalau statementnya aja udah keluar begini akan ada, artinya udah dipersiapkan betul dong. Siapa sih yang akan ada ini? Salam waras Pak, Indonesia cerdas Pak ya. Mudah-mudahan dengan celotehan-celotehan kita ini rakyat semakin cerdas. Kalau bilang akan ada ya tersangka baru, wih keren kali. Dari kalimat itu aja akan ada tersangka baru ya kasus Pertamina, tinggal nunggu waktunya. Ya jadi rapat keluarga dulu gitu. Kalau waktunya kan agak panjang ya Pak. Nah, pengeluaran dana dulu buat ini ya menjamin keluarganya kalau dia nanti akan dijadikan tersangka ya enggak.
Padahal pelakunya bukan, ya kan? Agar aman kan kalian, terus pemimpin siapa daerah dan lain-lain ini agar aman kan? Iya. Saya jadi salut loh pilihan-pilihan orang yang ini. Mendaknya, Kapolrinya, Kejaksaan Agungnya, ya, BOM-nya dipertahankan. Indonesia itu harus bertanya, Pak. Terus yang lebih lucu lagi, kemarin Bapak belum diusut bilang lagi Erick Thohir tidak terlibat. Amplop nih ya, atau karena rumah yang sebagai pelicin itu, licin kali pala kalian. Ya, sebagai pelicin ada 20 juta 2 juta dolar Singapura sama rumah mewah yang di sana yang sama artis itu bagaimana? Sebagai pelicin, licin kali otak kalian. Indonesia ini ya harus memahami bro ya. Kenapa? Kapolrinya bertahan, Mendaknya bertahan, BUMN-nya bertahan nggak diganti, kemudian Kejaksaan Agung bertahan. Kalian ingat nggak sebelum kampanye ada orang yang mau minta jatah di kejaksaan, ya kan? Ada yang minta di jatah yang di Kapolri. Nah, perlu dipertanyakan itu. Jadi ini juga harus ditanya, kenapa dia mengeluarkan statement yang model begini? Akan ada tersangka baru, tinggal nunggu waktunya, ya kan? Akan ada. Berarti ini udah rekayasa bro. Halo, rekayasa Sambo, rekayasa Rudiana, ini rekayasa Pertamina, besok rekayasa lagi yang namanya alah Indonesia penuh rekayasa ya, pemilu rekayasa, kemudian ini lagi masalah tumbal menumbal yang akan terjadikan tersangka baru ini ya, rekayasa semuanya. Hukum kok rekayasa berlaku buat orang-orang yang kecil, tumpul buat pejabat-pejabat. Katanya mau tangkap, nggak takut sama mafia-mafia itu orang ya. Gua jadi curiga orang minta jatah di Kejagung sama Kapolri sama Mendak sama BUMN kemarin. Titipan kan? Titipan Wowo apa titipan Wiwi ini orang. Salam waras aja, bikin gedek aja nih pejabat rakyat Indonesia ini. Terus gue tanya, ya, terus yang kalau belum diusut apa-apa, Erick Thohir tidak terlibat. Ya, dengan gampangnya gitu si kumis tebal ini ya. Kalau yang namanya Erick Thohir itu tidak terlibat. Dadah, betul. Iya. Terus yang sebagai pelicin itu apa itu? Rumah di Singapura. Terus katanya ada uang juga. Ya begitu. Indonesia ini harus nunggu kayak gimana ya orang-orang model begini. Terus ada lagi ya orang pidato itu. Ya, jangan sampai mahasiswa kena hasut. Pidatonya jadi begitu, jangan sampai. Terus mau sogok mahasiswa gitu. Halo mahasiswa, kalian kalau mau disogok-sogokin orang-orang sepenuh rekayasa begini ya, kalian tidak mempertahankan bangsa kita ini, terus negara kita mau jadi apa mahasiswa? Jangan silok ya. Kalau ada orang-orang itu nyogokin kalian itu, jangan dibuat mata pencarian yang model begitu. Jadilah mahasiswa yang sejati, pembela negara ini. Beda banget mahasiswa 98 sama yang sekarang. Jangan nyocot doang begitu. Mahasiswa tuh harus cerdas, harus waras, ya disaring semua. Ada tuh yang pidato, jangan sampai katanya mahasiswa kita ini dihasut ini. Ya pidato di depan umum begitu. Ya mahasiswa melek. Kalian harus tahu mana yang harus dibela, rakyat atau pejabat yang maruk-maruk, atau mafia juga yang kalian belain. Begitu itu aja pesan gua buat yang namanya mahasiswa. Yang model-model begini ya, hidup Indonesia ini penuh rekayasa segala kasus. Makanya saya bilang, siapa aja yang ditumbalkan? Saksi yang namanya buat Hasto aja, orang yang udah mati. Ini begini nanti saksi-saksinya siapa? Ada yang mau orang hidup yang akan dijadikan saksi-saksinya. Kalau Ahok udah mencak-mencak besok, ada mau gali kubur kalian buat saksi-saksinya. Salam waras, mudah-mudahan Indonesia rakyatnya ya semakin cerdas, mahasiswa semakin jernih berpikir, bisa membedakan mana perampok, mana yang membela negara. Halo mahasiswa, ya perampok-perampok ini bergaya sekarang ini modelnya.
ya serba oplosan ini begini, serba rekayasa, itu perampok secara halus, cuman nggak beginiin rakyatnya aja perampoknya. Paham sampai di sini? Salam waras saja buat Indonesia. Ya ini dari Bu Widya ya, ini sampai kemana-mana guys ya, ini dibongkar semua sama Bu Widya ini. Wah ini ngomong-ngomong kok Bu Widya tahu banyak ini, tahu semuanya ini ya Bu Widya ini ya, mulai dari yang mana tadi ya, nyebutin menteri tadi, nama menteri, nama anggota DPR, nama artis ya, ada yang ngomongin Singapura. Aduh ini ngeri kali ya, ini ngeri kali ini Bu Widya ini. Oke, video berikutnya guys, masih tentang Pertamina ya. Masih ingat ya kasus korupsi di anak perusahaan Pertamina? Saya tidak mau bicara tentang autornya. Saya juga tidak begitu tertarik bicara tentang perusahaannya. Saya justru ingin cerita pengalaman pribadi tentang bagaimana saya berkomunikasi dengan keluarga salah satu pelaku. Jadi begini ceritanya. Ya, kita dengerin ya. Beberapa jam setelah terjadi kegemparan berita tentang oplos-oplosan bensin itu, saya terhubung dengan istri salah satu pelaku. Awalnya dia sebatas minta bantuan saya untuk minta dicarikan ahli psikologi dan pengacara. Saya bayangkan betapa besarnya beban batin yang dialami oleh seorang istri ketika suaminya terancam masuk penjara. Sampai-sampai tidak cukup bagi dia untuk katakanlah mengadu ke keluarganya atau berbagi isi hati. Ya nggak bisa curhat gitu ya. Dia butuh kehadiran orang lain, kehadiran seorang profesional untuk membantu dia mengatasi stres hebat yang dia derita. Plus juga, walaupun dari kalangan terdidik, tapi fakta loh, bahwa ternyata mereka tidak punya kesiapan untuk berhadapan dengan situasi hukum. Mereka seolah mengalami apa yang dalam psikologi disebut sebagai hindsight bias, yaitu kekacauan berpikir yang ditandai oleh kecenderungan manusia untuk menyepelekan resiko. Sehingga betapapun keluarga sudah melakukan perbuatan terlarang, tapi mereka sama sekali tidak berpikiran bahwa mereka akan suatu saat nanti dijemput oleh otoritas penegakan hukum. Itu komunikasi pertama. Dalam komunikasi kedua, saya tanya, Mbak, seberapa jauh ya Mbak tahu tentang kiprah atau ulah sang suami? Jawaban dia kurang lebih, saya tidak tahu menau mas, kata dia ke saya. Saya tidak tahu menau ya. Tapi yang jelas, begitu dia katakan saya tidak tahu menau, maka secara umum saya anggap ini sebagai situasi yang wajar. Bukankah para suami, paling tidak saya, selama ini enggan untuk diikut campuri oleh siapapun kalau sudah urusan pekerjaan? Kita jadi punya banyak rahasia nih. Kita menolak mentah-mentah keluarga termasuk istri untuk ikut cawe-cawe dalam urusan periuk nasi kita. Sampai di situ saya menganggap komunikasi dengan sang istri koruptor masih sebatas wajar-wajar saja. Masuk ke komunikasi yang ketiga. Jadi lebih dramatis ini. Jadi lebih pribadi sifatnya. Sang istri mengaku, saya seperti tidak kenal dengan suami saya. Orang yang sudah saya nikahi sekian lama ternyata sosok yang asing di mata dan di hati saya. Lagi-lagi, kalau saya memilih untuk percaya pada perkataan sang istri ini, maka kita bisa bayangkan di samping masalah korupsi dalam kurung masalah pidana, tidak tertutup kemungkinan keluarga koruptor ini nantinya juga akan punya persoalan perdata terkait perceraian mereka. Sang istri sudah merasa asing dengan suaminya. Dan coba, kalau sang suami suatu saat nanti ngendon di dalam penjara sekian puluh tahun lamanya, bahkan mungkin 50 tahun, seperti keinginan Presiden Prabowo, ikatan hati mereka boleh jadi akan merenggang. Sehingga tadi saya katakan, hari ini tersangkut masalah korupsi, beberapa tahun yang akan datang, atau mungkin beberapa bulan berikutnya, akan ada masalah perpisahan suami dan istri. Itu komunikasi ketiga antara saya dengan sang istri. Istri
pelaku korupsi. Berlanjut ke komunikasi episode yang keempat. Jadi agak beda nih komunikasinya. Sang istri mengatakan ke saya bahwa suaminya sesungguhnya sudah all out. Maksud all out di sini adalah seolah-olah sang suami sudah melakukan segala macam upaya untuk mencegah agar tidak terjadi korupsi itu, agar tidak terjadi penyimpangan itu. Tapi satu orang tentu tidak berdaya ketika berhadapan dengan sekian banyak pemegang jabatan. Sehingga sang suami walaupun sudah all out, akhirnya terkapar dan terjerat juga dalam belitan korupsi. Itu kata dia. Kata si istri, kalau saya punya tafsiran berbeda. Kalimat semacam ini nih, kalimat yang menyebut bahwa sang suami sudah all out, saya bayangkan ini lagi-lagi modus yang acap dilakukan oleh para pelanggar hukum. Ini cara culas yang sering dimainkan oleh para koruptor. Apa itu? Ironi viktimisasi. Oh, playing victim. Orang kita ya. lebih mengenal dengan istilah playing victim. Bayangkan, seorang manusia bejat berusaha untuk membangun narasi, berusaha meyakinkan publik bahwa mereka bukanlah pelaku, bahwa mereka adalah korban. Sudah all out mencoba mencegah terjadinya korupsi, tapi tidak berdaya sampai kemudian terbelit dalam korupsi. Playing victim itu. Ini sudah mulai berpikir yang aneh-aneh ini. Berusaha lolos dari lubang jarum. Berusaha mengecoh proses penegakan hukum. Sehingga seseorang yang kita pandang sejatinya adalah pelaku kejahatan luar biasa, yaitu korupsi, bisa saja kita terkelabui sehingga nanti melihat mereka bukan lagi sebagai para bandit, tapi sebagai orang-orang baik yang sayang beribu sayang terperangkap dalam sebuah perusahaan yang busuk. Kesannya seperti itu. Komunikasi masih berlanjut. Sudah komunikasi 1 sampai ke 4, terjadi komunikasi yang kelima. Nah, di komunikasi yang kelima ini sang istri membangun narasi lain lagi. Dia katakan ke saya sedang mencoba menjual aset-aset kami. Saya tidak tanya apa saja asetnya. Tapi yang saya tanya, untuk apa sampai jual barang? Sang istri menjawab, karena saya hanya ingin melunasi KPR kami. KPR, kredit pemilikan rumah. Pejabat penting di anak perusahaan Pertamina sudah melakukan penyimpangan bertahun-tahun lamanya, uang digarong sebanyak-banyaknya, tapi masih punya KPR. Antara percaya dan tidak percaya ini. Tapi yang jelas, saya memaknai narasi tentang melunasi KPR ini sebagai cara bagaimana sang istri mencoba meyakinkan saya bahwa mereka adalah keluarga yang sederhana. Keluarga seperti orang biasa-biasa saja, yang tidak bertimbun hartanya. Sampai-sampai untuk punya rumah pun sama seperti saya, masih harus KPR. Silakan mau percaya atau mau menganggap itu sebagai isapan jempol belaka bahwa seseorang yang sudah menggangsir uang sedemikian banyaknya, ternyata untuk berteduh pun rumahnya masih kredit. Percaya? Silakan. Silakan timbang sendiri. Sulit dipercaya guys ya. Anti klimaksnya dalam komunikasi antara saya dengan istri koruptor itu adalah pada komunikasi yang ke-6. Mungkin ini bakal jadi komunikasi yang terakhir. Sang istri ini sesungguhnya mencoba untuk merebut simpati barangkali ya. Mungkin dia tahu bahwa saya juga bekerja di bidang perlindungan anak. Sehingga istri ini mengatakan ke saya bahwa saya memilih untuk berfokus pada menenangkan anak-anak kami. Saya berfokus untuk meredakan ketegangan di keluarga kami. Awalnya begitu membaca kata anak-anak, pilu hati saya, tersentuh hati saya. Tapi begitu saya runut ulang dari komunikasi pertama sampai komunikasi ke-6, dari komunikasi tentang mencari advokat sampai kemudian menyinggung ihwal anak-anak,
sang istri kok sama sekali tidak menyinggung soal nasib saya ya? Sang istri kok sama sekali tidak curhat tentang penderitaan orang-orang Indonesia ya? Sang istri sama sekali tidak membayangkan bahwa ternyata ada sekian banyak kendaraan yang rusak parah mesinnya akibat membeli minyak oplosan. Anti klimaks, dari yang semula saya menaruh sedikit simpati berubah jadi antipati. Karena apapun siasat yang sedang mereka coba lakukan, apapun drama yang sedang coba mereka perankan, bagi saya cuma satu: korupsi adalah kejahatan biadab. Pelakunya adalah manusia egois. Dan siapapun yang berusaha melindungi para koruptor, termasuk keluarga mereka, harus kita lawan, sikat habis. Ya, setuju ya. Ya, terima kasih ya video terakhir tadi dari Pak Reza Indragiri ya. Ini di akun TikToknya, bukan akun TikTok beliau sepertinya ya. Loh, nggak apa-apa lah ya. Kalian bisa ikuti di YouTube juga banyak tuh, di Dirkhususnet kalau nggak salah ya. Oke guys ya, tadi menarik banget ya. Kita masih ada video menarik lainnya di video berikutnya. Kalian jangan sampai ketinggalan ya. Caranya aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua, oke? Sampai jumpa aja di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.